dari sekolah karena aku nggak suka, toh nggak ada yang lihat. Aku simpan atau buang makanan dari sekolah karena aku nggak yakin ini halal. Jadi mending bawa sendiri. Aku bilang nggak lapar, padahal cuma pura-pura kuat. Kenapa makanannya dibuang sih? Kalau nggak suka kasih teman aja. Cak, kenapa nggak dimakan aja? Kalau nggak suka kan bisa kasih ke teman. Kamu udah makan? Bisa kok makan dikit, yang penting kok aja. Kelas terasa tenang saat pelajaran IPS dimulai. Sinar matahari menembus jendela, membentuk bayangan lembut di lantai kelas. Suasana agak lenggang, beberapa siswa tampak menguap pelan. Mengobrol dengan teman sebangkunya, sebagian bersandar lemas di meja. Mata mereka tampak lelah setelah pelajaran sebelumnya. Kadang hal besar dimulai dari tugas kecil. Hari itu, Bu Nur ngasih kami misi, bukan sekedar PR, tapi ajakan buat melihat sekitar lebih dekat. Anak-anak, minggu ini saya beri tugas observasi sosial. Topiknya food loss dan food waste. Kalian amati kebiasaan di kantin, lalu tulis laporan kelompok. Iya. Coba saya tanya, kalian tahu tidak pengertian food loss and food waste? Saya Bu, food loss itu makanan yang hilang sebelum sampai ke kita. Misalnya rusak waktu pengiriman. Kalau food waste itu dari kita saat kita buang makanan yang masih bisa dimakan. Ya, sekali Feby. Kalian tahu, kita sering kali melakukan food loss dan food waste tanpa kita sadari dan tanpa mengetahui akibatnya. Jadi selama ini kita buang makanan tanpa mikir dampaknya ya Bu? Ruangan seketika hening. Beberapa murid saling pandang, ada yang menunduk, ada pula yang menghela napas. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Siapa sangka membuang sisa nasi bisa berarti sebesar itu. Makanya aku lebih memilih bawa dan minuman. Nggak mubazir dan porsinya kita atur sendiri. Kamu nggak makan ya karena nggak punya duit? Jangan malu bilang. Kalau butuh bantuan bilang aja Cai, kita kan teman. Iya, betul itu Ben. Jangan gengsi ya Cai. Cai terdiam, jemarinya meremas ujung baju seragamnya pelan. Suasana jadi canggung, tapi bukan karena malu, karena peduli. Matahari siang itu menyengat tanpa ampun, membuat lapangan sekolah terasa seperti wajan panas. Di situ juga Pak Juan, petugas kebersihan, sedang menyapu dedaunan kering. Tak lama kemudian, langkah ringan terdengar mendekat. Feby muncul dari arah koridor, membawa catatan di tangannya. Ia menghampiri Pak Juan dengan senyum ragu, seakan sedang membawa pertanyaan yang belum sempat terucap. Aku kira sisa makanan cuma masalah pribadi, tapi ternyata jejaknya lebih panjang dari yang kupikir. Pak Juan, saya lihat sampah-sampah penuh terus. Emang sebanyak itu ya sisa makanan di sekolah? Iya nak, kadang ada nasi, ada roti, dan ayam yang masih utuh. Kadang saya juga pilih-pilih buat kasih makan peliharaan tetangga. Hah? Oh, gitu ya Pak? Berarti banyak banget yang dibuang padahal masih bisa dimakan ya? Iya, jika semua anak menyisakan makanan dan dikalikan ratusan orang, maka sampah akan menumpuk dan bau juga. Oh.
bisa jadi tumpuan besar di ujung hari. Lagi makan apa, Rak? Ini tadi fresh ball dan mamaku bawa bekal. Kurang enak, langsung aja. Jangan dibuang gitu dong, Rak. Kasian yang nggak makan siang. Raka berhenti sejenak. Tatapannya melayang pada sisa makanan yang ada di tempat sampah. Suasana menjadi sepi, hanya suara langkah kaki dari kejauhan yang terdengar. Ah, kenyang, aku simpan dulu deh, ntar aku buang. Juga kadang bawa roti doang, tapi kalau ada yang belum aku makan, aku bakal kasih orang. Eca terdiam sejenak, menatap roti yang ada di dalam kotak makannya. Kadang yang kita pikir biasa bisa jadi berarti juga untuk orang lain. Ruangan ekskul lingkungan itu terasa lebih sepi dari biasanya. Guys, Indonesia itu buang makanan terbanyak kedua di dunia tahu. Per orangnya bisa sampai 300 kilo per tahun tahu. Pengen aja, itu setara dengan buang 3 piring makanan setiap hari tahu. Malik menjelaskan data tentang pemborosan makanan yang mengkhawatirkan dengan tatapan serius sehingga teman-temannya mulai sadar. Astaga, aku juga suka nggak ngabisin makanan. Aku juga, padahal aku tahu kalau itu mubazir, tapi tetap aja kebiasaan. Ucapan itu menggantung di udara, membuat suasana hening sejenak. Ada rasa bersalah yang pelan-pelan mulai muncul. Aku malah sering ambil porsi banyak, terus nggak habis. Kalau dipikir-pikir, rasanya malu dan nyesel. Mereka saling pandang, bukan untuk menghakimi, tapi seolah-olah sama-sama sadar hal kecil seperti ini ternyata punya dampak besar. Dimas duduk dengan santai di bangkunya, matanya fokus ke depan. Malik datang dan duduk di sebelahnya, melemparkan senyum kepadanya. Cai, kamu kenapa sih jarang makan? Aku sih ngirit aja, kadang nggak dikasih uang jajan. Oh, ngomong dong kalau gitu. Suatu kali, Raka mengamati dengan cermat dua temannya yang membuang makanan. Tanpa mereka sadar, ia mengeluarkan ponsel dan mulai merekam kejadian itu, berniat menjadikannya bukti untuk observasinya. Setiap detik yang terekam seolah mengingatkan Raka akan pentingnya kesadaran akan pemborosan makanan. Aku makan makanan dari sekolah, tapi aku takut makanan dari sekolah nggak ada yang halal. Jadi aku baru terus. Kenapa kamu nggak bawa makanan aja? Karena aku takut beda dari yang lain. Di ruang kelas, mereka duduk bersama sambil membuka catatan. Suara dan obrolan ringan terdengar di antara mereka, sambil mencocokkan isi catatan. Sesekali, mereka saling menunjuk halaman, berdiskusi tentang hal-hal yang penting yang harus hari itu. Semua hasil observasi kita mirip, banyak yang buang makanan dan juga yang takut makan. Juga yang diam-diam, karena nggak tahu harus gimana. Mereka saling bertukar pandang, mulai menemukan benang merah dari masalah yang ada. Kalau kita buat hari bekal bareng, semua bisa bebas bawa bekal juga, biar yang kayak aku gak takut bawa bekal. Kita saranin ke kantin buat pilihan porsi, jadi udah dipaksa agak banyak. Oh iya, kita juga bisa buat makan makanan layak. Jadi orang yang membutuhkan bisa ngambil makanan dari situ. Beberapa dari mereka mengangguk. Ide-ide yang mulai mengalir, tercatat satu persatu di buku catatan mereka. Iya, kita pakai mading dan audit sekolah. Edukasi itu penting, tau. Di antara catatan mereka dan suara percakapan, rencana kecil mereka mulai terbentuk sederhana, tapi berarti.
Perubahan kecil, kalau bareng bisa jadi gerakan besar. Kelas 77 sudah mulai berartinya ya. Kita semua pernah buang makanan. Kadang nggak habis. Kadang takut makan. Kadang emang nggak punya. Tapi mulai hari ini kita sadar. Makanan bukan cuma soal kenyang, tapi soal menghargai. Menghargai orang tua yang masak. Menghargai teman yang mungkin lapar. Menghargai bumi yang capek. Dan menghargai diri sendiri. Satu sekolah, satu tanggung jawab. Make up dulu, Bos. Mau beli apa nih, Dok? Makanannya kenapa? Bayangin aja, itu setara dengan buang 3 piring makanan setiap. Kok pensinya di sini? Kok pensinya di sini? Kotor juga.